Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Lestari dengan NPM 252011040. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebijakan penanggulangan kejahatan, di mana kebijakan penanggulangan kejahatan ini merupakan bagian dari mata kuliah hukum pidana oleh dosen pengampu Ibu Emilia Susanti SHMH dan Ibu Dia Agustiniati M SH. Baiklah, kita ke bagian materi yang dilatar belakangi oleh negara hukum sebagai terjemah dari kata Rechtsstaat sebagai terminologi mempunyai pengertian sejajar dengan kata rules of law yang menjamin supremacy of law atau supremasi hukum. Di negara-negara di dunia, pada umumnya hak asasi dijamin dengan undang-undang atau dasar negara yang merupakan sumber hak dari asasi manusia. Hal yang sama di negara Indonesia sebagai negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak terlepas dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai cita-cita negara hukum yang menjadi cita-cita nasional yang diimplementasikan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Amandemen ketiga. Sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang menganut negara hukum kesejahteraan atau negara hukum material yang mengacu pada Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum, yakni pada sila kelima Pancasila yang mewajibkan negara untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menciptakan semua itu, perlu hukumnya responsif melalui kebijakan kriminal atau criminal policy. Pengertian kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di mana definisi ini diambil dari Max Engel yang merumuskan sebagai the rational organization of the control of criminal by society, yang artinya organisasi rasional dari kontrol kejahatan oleh masyarakat. Kata kebijakan atau polis kerap digunakan dalam predikat tertentu. Yang pertama, kebijakan negara. Yang kedua, kebijakan publik. Ketiga, sosial. Dan yang terakhir adalah hukum. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal, yaitu hukum pidana, yaitu penerapan hukum pidana, dan kebijakan non-penal, yaitu bukan hukum pidana. Kebijakan penal yaitu kebijakan dengan memperdayakan sistem peradilan atau criminal justice system atau penegakan hukum pidana. Terus yang kedua, kebijakan non-penal yaitu kebijakan dengan menggunakan sarana lain di luar hukum pidana. Menurut G. Peter Hollner Group mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal. Antara lain, yang pertama, criminal policy is the stage of response atau kebijakan kriminal dalam hukum adalah ilmu tentang reaksi. Terus yang kedua, kebijakan kriminal atau ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Ketiga, kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan. Yang keempat, kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan rasionalisasi. Nah, bisa dilihat di sini adalah hakikat merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Terdapat dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal, yaitu
Perbuatan apa sih yang seharusnya dijadikan kebijakan pidana? Dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelaku atau si pelanggar? Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsep integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan penanggulangan nasional. Pembahasan yang kedua yaitu penanggulangan kejahatan. Jika dilihat secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hofnagels yaitu pertama, penerapan hukum pidana, kedua, pencegahan tanpa pidana, terus yang ketiga, mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, kebijakan kriminal, yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non-penal. Menurut G.P. Hofnagels di atas, upaya tersebut dalam penerapan hukum pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa dimasukkan dalam upaya non-penal, sedangkan penerapan hukum pidana bila mana ditempuh maka berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan menggunakan hukum pidana atau penal policy. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tidak akan mencegah atau terjadinya kejahatan, maka saranan utama adalah menangani faktor-faktor kondisif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor kondisif itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau mensuburkan kesejahteraan kejahatan. Dengan demikian dapat dilihat dari politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Berbagai bentuk reaksi atau respon sosial dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Menurut Muladi, bahwa usaha menanggulangi kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk. Selanjutnya adalah tahap-tahap strategis penanggulangan kejahatan. Pada dasarnya, untuk mempelajari kebijakan hukum pidana adalah mempelajari bagaimana kebijakan hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari sudut dogmatif normatif, memang materi atau substansi atau masalah pokok dari hukum pidana terletak pada masalah mengenal perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, disebut dengan masalah kesalahan. Yang kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, disebut dengan masalah kesalahan. Terus sanksi apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang tersebut disebut dengan istilah pidana. Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan atau kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku masyarakat dengan hukum pidana. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hukum kekuasaan atau hak antara negara dan masyarakat.
Jadi berhubung dengan konsep nilai sosio-filosofik, sosiopolitik, dan sosiokultural dari masyarakat atau bangsa atau negara. Kebijakan yudikatif dalam bidang hukum pidana. Pengkajian terhadap kebijakan yudikatif dalam hukum pidana terutama difokuskan pada dua hal. Yang pertama, sistem peradilan pidana atau criminal justice system, baik sistem dalam arti abstrak ataupun dalam arti konkret. Yang kedua, administrasi peradilan pidana, criminal justice administrasi, baik dalam arti kewenangan maupun pengelolaannya. Yang kedua adalah kebijakan eksklusif dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana Indonesia menganut double track system atau sistem dua jalur, sehingga kebijakan eksklusif dalam bidang hukum pidana diarahkan pada dua sektor. Yang pertama, kebijakan eksklusif terhadap fungsionalisasi atau operasionalisasi pidana atau STRAF, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Yang kedua, kebijakan eksklusif terhadap fungsionalisasi atau operasionalisasi tindakan atau metrik legal baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Baiklah, kita akan masuk dalam analisis penanggulangan kejahatan dalam negara hukum. Kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dapat digarisbawahi bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikianlah, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya itu merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat atau social defense dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat atau social welfare. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Terakhir adalah pembagian strategis penanggulangan kejahatan dalam upaya memberikan perlindungan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 tahap, yaitu tahap kebijakan formulatif atau legislatif, yaitu tahapan penerapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam tahapan kebijakan formulatif ini ada 2 kewenangan, yakni kewenangan substansi, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana material atau substansi, dan kewenangan formal atau ejektif, yaitu kewenangan yang timbul oleh dari hukum pidana formal. Yang kedua adalah tahap kebijakan aplikasi atau kebijakan yudikatif atau yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Yang terakhir, tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksanaan atau eksekusi pidana. Sekian penjelasan dari saya tentang kebijakan penanggulangan kejahatan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.